Magamul khususiyah, kedudukan keistimewaan, yaitu ahlul baitun nabi. Beda itu ahlul bait dengan al. Kalau al tadi ada tahapannya, ada derajatnya. Tapi kalau dibilang ahlul bait, yang dimaksud adalah ahlul kisah, yang ditutupi oleh selendang oleh Nabi SAW ketika diajak bermubahalah oleh kufar Quraisy, diajak mubahalah Nabi SAW saling melaknat. Kemudian dipanggil oleh Nabi SAW keluarga inti yang dipanggil oleh Nabi SAW, Sayyidina Ali, Sayyidatna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian ditutup oleh Nabi SAW dengan selendangnya dan didoakan oleh Rasulullah SAW sehingga digelar dengan ahlul kisah, orang yang ditutupi dengan selendang. Kisah itu selendang Nabi SAW. Katanya Sayyidina Jibril karena iri dengan mereka masuk ke dalamnya, masuk ke dalam selendang tersebut, mendapatkan keberkahan dari apa yang Rasulullah SAW minta ketika Rasulullah memanggil keluarga intinya tadi. Sayyidatna Aisyah ditolak oleh Nabi SAW, dilarang untuk masuk Sayyidatna Aisyah. Tetap dia sebagai ummahatul mukminin, tapi tidak mendapat keistimewaan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada keluarga inti yang istimewa, yang mendapatkan gelar dengan ahlul kisah. Jadi ahlul bait yang dimaksud adalah ahlul kisah, yaitu orang-orang dari keluarganya Nabi yang teristimewakan, yang Allah katakan innama yuridullahu an yudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Itu ayat adalah kepada ahlul kisah, yaitu keluarga istimewanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tahirin, yang suci, yang diambil dari ayat tersebut, wa yutahhirakum tathira, wa sahabatihi ajmain, dan para sahabatnya. Sahabatnya orang yang hidup di masa Nabi, orang yang hidup beriman, mati dalam keimanan, dalam masa hidupnya berjumpa dengan Nabi dalam keadaan hidup Nabi SAW, dan dia mati dalam keadaan iman. Karena ada beberapa dari sahabat yang dahulunya di masa Rasulullah beriman, ketika Rasulullah meninggal akhirnya keluar dari keimanan. Itu enggak digelarkan lagi dengan sahabatnya Rasulullah SAW, walaupun dia berjumpa, dan harusnya di dunia bukan di akhirat, di alam bumi maksudnya, bukan di langit. Kalau di langit ke pertemuan Nabi SAW kepada para malaikat dan para arwah salihin dari para rasul, para nabi yang berjumpa ketika Isra Mi'raj, itu apakah semua dinamakan sahabatnya Nabi? Tidak. Kenapa? Karena bukan di alam dunia, bukan di bumi. Mereka perjumpaannya di alam arwah, bertemunya dengan Rasulullah SAW bukan di masa hidupnya Rasulullah SAW dengan jasad mereka, tapi mereka berjumpanya dengan ruh mereka dengan Rasulullah SAW, sehingga tidak dikategorikan kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam digelar Rasul, digelar Nabi, dan digelar juga sahabatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman dia diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pengikutnya Nabi SAW. Kerasulannya dia tetap berada di dalam dirinya, tapi dia di bawah benderanya Rasulullah SAW, di bawah kepemimpinan umatnya Nabi SAW, yaitu Imam Muhammad bin Abdullah al-Mahdi al-Muntazar. Ketika nanti solat yang dimajukan adalah Imam Muhammad bin Abdullah al-Mahdi al-Muntazar, cucunya Rasulullah SAW, dari keluarganya Rasulullah SAW. Sedangkan Sayyidina Isa menjadi makmum dari beliau.